Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-19. Yeremia pasal 15 mulai ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau seperti tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Nah, saudara, kita kerap kali tidak menyadari bahwa manusia di dalam dunia ini sebetulnya semua sama saja, saudara. Bahwa dari zaman Adam setelah jatuh dalam dosa sampai sekarang sama. Kalau kita baca firman Tuhan ini adalah firman Tuhan, jawaban Tuhan kepada siapa? Nabi Yeremia. Berarti Nabi Yeremia pada waktu dia dipanggil Tuhan dari muda, dan ternyata di dalam pelayanannya dia kepada Tuhan, dia mengalami frustrasi enggak? Dia mengalami pergumulan enggak? Dia mengalami keadaan di mana seolah-olah dia mau meninggalkan Tuhan. Ya toh? Apa bedanya dengan saudara? Saudara menjadi anak Tuhan, saudara tadi nyanyi, Yesus segalanya, Yesus itu penuh kasih sayang, Yesus itu luar biasa, betul? Kapan saudara bisa mengerti Yesus itu kasih? Kapan saudara bisa mengerti bahwa Yesus itu segalanya? Kapan saudara bisa mengerti kalau Yesus itu penuh kasih sayang? Kapan? Apa pada waktu saudara diberkati? Atau pada waktu saudara susah? Hah? Pada waktu saudara dalam keadaan susah, saudara dalam keadaan kejepit, saudara dalam keadaan bimbang, ragu, takut, bahkan kerap kali sudah mendekati maut. Ya tak? Ya enggak? Nah, banyak orang berkata pada saya begini, Pak, saya kepengen ketemu Yesus dong. Saya kepengen ngalami dong kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ya tak? Tapi penderitaan enggak mau. Penderitaan tidak mau. Masalah tidak mau. Loh, padahal tadi saya katakan, saudara dan saya itu kerap kali melihat Yesus kasih. Yesus itu luar biasa. Yesus itu mujizat dan kuasa Allah dinyatakan. Kapan? Pada waktu kesulitan dah. Nah, mau ketemu Yesus, kesulitannya tidak maulah. Bagaimana bisa ketemu? Sebab apa? Saudara itu kepengen jadi orang Kristen maunya apa? Diberkati terus ketemu Yesus. Betul? Nah ini saudara. Makanya saudara, kita itu harus berjalan di dalam iman. Nah, apa yang saudara inginkan? Ingin ketemu Yesus, ingin diberkati, itu sebetulnya sudah baik. Tapi itu iman, itu harapan. Betul tak? Itu harapanmu toh. Tapi untuk mencapai harapan itu ada jalannya ndak? Contohnya bangsa Israel diberi janji Tuhan akan tanah Kanaan, tanah yang penuh air susu dan madu. Lalu saudara dari orang Israel dari Mesir langsung digotongin Tuhan ke Kanaan atau jalan dulu? Masuk apa? Padang
gurun. Nah, pada gurune mau enggak? Ini saudara. Kerap kali kita itu maunya enak. Persis kayak anak kecil dulu. Kalau disuruh belajar, bilang, papa jahat. Kalau disuruh belajar selalu anak-anak gitu. Papa itu apa, mama itu jahat. Kalau sayang, gak usah belajar. Nanti naik kelas sendiri. Maunya gitu dah. Nah, ya. Lah, bapaknya karena sayangnya ya sudah tidak usah belajar, nanti beli ijazah saja. Akhirnya keluar sekolah negeri beli ijazah. Saudara tahu? Kita kerap kali dengan Tuhan minta dibayari Tuhan, ya kan? Tuhan kan sudah bayar di kayu salib. Jadi nggak usah susah lagi. Siapa bilang, saudara? Dari permulaan Alkitab sudah berkata. Saudara baca Alkitab, makanya saya selalu katakan apa? Baca Alkitab, baca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, saudara akan tahu pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan. Dan kau akan belajar banyak. Dan kau akan mempunyai iman yang kuat, kokoh, teguh. Karena apa? Karena orang Kristen zaman sekarang itu salahnya apa, saudara? Salahnya apa? Sudah baca Alkitab, justru ngerti, justru itu yang menjadi penghalang. Kalau zaman Yeremia dulu kan belum ada Alkitab toh. Jadi dia dengar suara Tuhan, jalanin aja. Setengah mati kok kayak gini Tuhan. Wah ributin ya Tuhan terus. Tapi orang-orang zaman sekarang itu sudah baca Alkitab. Oh kalau gini bakal jadinya gini. Kalau gini bakal jadinya gini. Sudah tahu toh. Nah, lalu saudara waktu di dalam perjalanan mengalami kesulitan, kesukaran. Pikiranmu sudah di ujung sana tapi tidak mau di jalan di sini. Lalu ngomel, gerutu. Nah, tidak sampai-sampai. Nanti kayak bangsa Israel 40 hari jadi 40 tahun. Diputar-putar. Padahal saudara tahu enggak? Waktunya kamu ini dikasih waktu berapa tahun tuh tahu enggak? Enggak tahu dah. Lah ya, kalau konyong-konyong datang bagaimana? Maksud saya tahu dah. Dikasih waktu untuk selesai tugasmu di dunia. Terus tahu-tahu kurang. Terus kamu bilang apa? Loh, belum selesai. Kakak saya itu, kakak ipar saya, jadi istrinya itu kan kakak saya. Waktu dia mau pulang pada waktu berapa 5-6 tahun yang lalu. Itu saya diberitahu Tuhan, saudara. Karena pada waktu saya mau pergi ke Cirebon, ke Temanggung, saya mampir Cirebon. Kakak saya itu sama suaminya dia bilang gini, doain dong saya. Saya bilang doain apa? Saya bilang nggak tahu, aku kepengen kamu doain. Aku bilang sembarang orang aku pengen didoain. Doa sendiri, saya bilang. Oh kamu kan mau pergi, doain dong. Terus saya baru tumpangi tangan gini, Tuhan. Lalu saya lihat tangan Tuhan begini. Loh, saya jadi doa apa berhenti? Berhenti, saya bilang. Loh, ada apa? Loh, kalau gini kan baik, ya toh? Kayak gini. Makanya saudara, Tuhan Yesus itu kerap kali tidak ngomong tapi melihatkan diri lah. Tapi kalau saudara itu tidak kenal dia, tahu tak bedanya gini dengan gini? Tidak tahu? Tidak. Tapi kalau kamu dekat sama dia, saya tahu. Apa Tuhan? Berarti apa? Dia terima, marilah pulang. Kalau gini? Wah, pintar. Karena kamu sudah biasa pendetanya gitu tau. Betul tak? Lah pada waktu gini aku bilang, apa Tuhan? Aku mau bawa pulang dia besok minggu depan. Tuhan gak apa-apa gini kok Tuhan. Umurnya baru 58 ini. Ini yang paling baik, imannya sedang kuat-kuatnya. Saudara, gak ngerti toh kita? Kita mau ini panjang apa pendek?
Nah, itu bolak-balik isu jawabannya selalu panjang pendek. Itu karepmu dewek, tahu enggak? Yang nentukan itu kamu apa Tuhan? Lah kok kamu yang panjang? Yang bisa tahu siapa kamu kapan kamu dipanggil? Kok ngawur kamu ini? Saudara, terserah Tuhan yang tahu. Nah, jangan dikira kalau saudara itu dikasih panjang-panjang itu karena kamu bakal tambah tinggi, belum tentu. Karena kamu dipanjang-panjangnya itu karena apa? Ini orang kok bandel luar biasa. Jadi ditunggu Tuhan sampai nanti ngetop baru ayo pulang. Nah, kalau enggak gitu enggak masuk surga. Karena apa? Sampai tuwek kok enggak berubah-berubah. Yang cerewet tetap cerewet. Yang suka gosip, yang suka bohong tetap bohong. Lah Pak, dagang kok Pak? Loh ya. Bayangin enggak berubah-berubah. Kalau saudara dan saya tidak berbuah, saudara dan saya dikerap Tuhan. Kalau saudara dan saya diperpanjang, dipanjang-panjangin itu anugerah saudara. Makanya pada waktu saya dengar lihat gitu, kapan? Minggu depan. Sudah, langsung saya bilang, Tuhan, amin. Nah, wah kakak saya jadi, hah? Lu kamu tak suruh doa kok. Tuhan, amin. Loh, lah, terus aku ngomong apa? Nah, terus saya tanya sambil di dalam hati gini, Tuhan tak kasih tahu enggak? Jangan. Nanti masih kepingin mau apa segala macam. Udah biarin. Ya, sudah enggak apa-apa. Amin. Siap-siap. Jadi saya enggak ngomong mati. Siap-siap. Tak bohong toh? Enggak bohong. Nah, langsung saya keluar karena saya mau pergi ke Temanggung. Suaminya saya kasih tahu. Kak, sini. Kamu minggu depan mau kemana? Oh, mau ke Jepara. Ngeliki rumah yang di sana. Berapa lama? Seminggu. Waduh, sudah. Jangan pikir-pikir. Batalin. Loh, aku sudah ngomong deh kakakmu. Sudah bilang batalin lah. Lain kali, biar dia marah enggak apa-apa. Contohnya kenapa? Kamu harus layani istrimu karena minggu depan dibawa pulang. Dibawa pulang? Kamu enggak apa-apa. Lah enggak tahu. Bosnya bilang, selesai. Oh iya, ya sudah. Rela? Lah enggak rela mau apa? Wong bosnya bilang sudah selesai. Ya sudah. Terus Bapak tak kasih tahu enggak Tuhan? Jangan. Bapakmu tidak akan bisa terima. Saudara. Udah. Saya berangkat ke Temanggung hari Sabtu, Minggu, Senin. Selasa pulang. Senin pulang, saudara. Saya Senin pulang. Mau nginep di Semarang. Jam 1 istri saya bilang, Yang, pulang. Pulang kemana? Kan ke Semarang, ke tempat kakakmu. Ke Cirebon. Kenapa? Cici berangkat. Loh, kapan? Tadi. Jam 1. Loh, masa secepat itu loh. Genti saya yang tidak percaya. Saudara tahu? Jadi hamba Tuhan biarpun dikasih tahu Tuhan peka kayak apa. Kalau Tuhan tidak ngomong ya tidak ngerti. Jadi jangan mengharap pada manusia. Istri saya malah yang tahu. Dia berangkat yang pulang. Sampai Cirebon. Masa sih secepat itu? Bener. Sampai di Cirebon jam 6. Saya lihat sudah peti mati. Bagi Tuhan itu, saya mau pulang itu, klik gitu tak, saudara. Nah, matinya itu enak, saudara. Enak sekali. Kenapa? Karena bapakku sendiri sedang sembahyang jam 12 itu, papaku mesti sembahyang sampai jam 1, jam setengah 2. Lalu Tuhan bilang, berhenti sembahyang. Ditengking, saudara. Pikirnya setan. Orang sembahyang kok suruh berhenti. Tengking. Dalam nama Yesus pergi. Nah, Tuhan itu loh saudara, rendah hati. Lo coba kalau kamu datengin bapakmu, anakmu, lo pikir apa? Kurang ajar gak? Tak tendang nanti. Oh, bapakmu datang kok diem. Ini Tuhan ini diem.
sembahyang lagi dia. Dia kalau sembahyang itu banyak karena nyembayangkan anak-anaknya, mantunya, cucunya, loh, komplit. Itu luar biasa, Papa. Nah, dia sembahyang lagi, saudara. Seberapa jam Tuhan bilang lagi, berhenti sembahyang, tangking lagi. Ini setan kok tidak pikir-pikir. Karena apa, saudara? Sebab Tuhan itu kerap kali begini. Kadang-kadang dia datang kepadamu sebagai seorang ayah. Kadang-kadang dia datang kepadamu sebagai seorang kekasih. Kadang-kadang dia datang kepadamu sebagai seorang raja. Kadang-kadang dia datang kepada kamu sebagai seorang hakim. Kadang-kadang dia datang sebagai penasehat. Jadi saudara tidak akan bisa mendeteksi secara pengalaman satu terus nanti saudara bikin patokan. Kalau Tuhan tuh mesti gini. Salah. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya kecewa dan salah jalan. Karena dikiranya Tuhan ternyata setan. Sebab Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Nah, pada waktu Tuhan ngomong sama ayah saya, dia adalah Tuhan yang menetapkan hidup saudara dan saya. Dia memutuskan, selesai. Nah, dia perintah bapak saya. Berhenti sembahyang, tangking. Karena pikiran kita itu tidak cocok sama Alkitab, firman Tuhan. Makanya saudara, firman Tuhan yang kau baca itu baik. Itu menjadi pedoman, tetapi belum berarti kalau kamu disuruh berhenti itu bukan Tuhan. Dihalangi bukan Tuhan, belum tentu. Contohnya, pada waktu Sakaria itu ayahnya Yohanes Pembaptis, dia berdoa dan dia mau melayani firman Tuhan kepada jemaatnya. Lalu dia ditemui malaikat, diberitahu bahwa dia akan mempunyai seorang anak, lalu tidak masuk akal, dia tidak percaya, lalu malaikatnya jengkel, Gibrail, dia bilang, kamu akan bisu sampai nanti anakmu lahir, karena kamu tidak percaya. Nah, jadinya bisu enggak? Hah? Lalu dia keluar khotbah enggak? Hah? Enggak, dia keluar. Enggak bisa. Nah, lalu dipikir, kalau saudara pikir, oh itu pasti bukan Tuhan. Sebab apa? Kalau Tuhan masuk mau melayani kok dilarang, betul enggak? Nah, jadi jangan membatasi kuasa Allah. Kakak saya ngalami, kakak saya ipar jadi kakak istri saya. Dia pada waktu persekutuan kebaktian gini, saudara, persekutuan gitu. Tuhan tahu-tahu bilang, pulang, ayo. Lalu dia bilang, lu mau kebaktian kok suruh pulang. Tuhan bilang lagi, pulang. Ada apa sih? Hatinya gelisah, pulang dia. Nah, dari Tuhan pada? Tidak tahu tak? Tidak tahu, kalau tahu nurut, gampang. Kamu ya gitu toh? Nah, kapan taunya firman Tuhan itu benar apa enggak? Setelah kejadian dari buahnya, baru kamu ngerti. Nah, itu iman, saudara. Tapi selama ini saudara itu berjalan dengan iman atau pengertian? Wah, kalau ditanya iman. Sementara ini saudara itu berjalan di dalam apa? Pengertian, hikmat dunia. Kenapa? Karena saudara tidak berjalan di dalam iman. Mengapa? Karena kalau firman Tuhan ngomong, kamu saring dulu di sini, tidak ngerti. Kalau sudah ngerti baru jalan. Lah, kasih ngerti dong. Kalau ngerti baru mau jalan. Itu hikmat dunia. Contohnya saudara baca firman Tuhan. Ngerti dulu baru dijalanke atau ngerti tak ngerti dijalanke. Ngerti dulu tak? Nah, ya. Itu jalan dengan iman atau dengan pengertian. Jadi sementara kamu tahu sekarang ini, kamu itu ternyata tidak jalan dengan iman.
Hanya jalan dengan apa? Pengharapan. Tapi tidak iman. Tapi jalan dengan kenyataan. Padahal Tuhan berkata apa? Berbahagialah meskipun kamu tidak lihat. Tapi percaya, itu iman, saudara. Nah, kakak ipar saya ini pulang dia. Sampai rumah dibuka. Rumahnya penuh asap, tidak ada pembantu. Karena ternyata dia itu dulunya perokok. Dia pergi cepat-cepat, rokoknya lupa ditaruh di atas ranjang, terbakar, guling, bakar kasure. Wah, kasure terbakar, asapnya seluruh penuh. Seandainya dia tidak pulang, habis tidak rumahnya? Habis. Lalu kalau habis bilang apa? Kebaktian kok malah rumahku habis. Betul tidak? Mana penjagaan Tuhan? Loh. Padahal sebetulnya Tuhan sudah ngasih tahu belum? Oh, udah, karena kamu ndak nurut. Ngerti, saudara? Tidak ngerti dan tidak nurut. Cek ngerti, nurut. Iman bukan begitu. Maka dari itu saudara itu harus belajar. Saya juga begitu, tak peduli saya. Kalau suruh gini ya, ngomong gini. Nah, saudara tahu? Kemarin, Gentini, Sandi suami kakak saya. Kemarin saya ditelepon istri saya. Saya pergi itu ya tidak apa-apa. Istri saya ya tidak apa-apa semua, tidak apa-apa. Kakak ipar saya ya baik, dia umurnya 67. Saya 65, dia 67. Dia pergi kantor. Malamnya makan sama Nani, adik saya. Saya bilang, dia cerita apa? Dia cerita apa? Sehat, dia guru, dia biasa, dia tahu-tahu pergi kantor 8:30. Dia kerja sama Nani, jadi sekretariat, jadi administrasi, ngurusin semua. Lalu dia pergi kantor, baru kira-kira 50 meter loh, dari rumah, pakai motor. Terus berhenti di tengah jalan, motornya dimatiin, di standar, dia duduk. Karena mungkin, aku tidak tahu. Mungkin kepalanya pusing, terus dia duduk. Letak, pulang. Nah, ada orang tahu. Orang itu persis di sebelah di depan dia bilang, "Loh, ini kan saudara Ibu Nani. Kok jatuh di sini mak geledek?" Terus Nani ditelepon, datang situ mau 50 meter. Datang, loh kok sudah mati. Demikian Nani datang, ada anak Tuhan juga datang. Loh, Bu Nani ada apa? Ini Papi Yom kok pulang. Di tengah jalan lagi. Tidak sakit, tidak ada apa-apa. Cuma, loh, masih bisa nyetandat motornya, duduk, letak. Loh. Nah, siapa yang tahu? Tidak ada? Nah, kenapa? Itu kok dia itu orangnya setia terhadap pekerjaannya, saudara. Hanya beda 5 menit. Sampai saya bilang gini, Tuhan, ini kakakku kok pulang kok di tengah jalan. Beda 5 menit, pasti dia sebetulnya sudah tahu toh Tuhan. Tuhan bilang, karena dia setia dengan pekerjaannya, jadi dia tidak begitu peka terhadap panggilanku. Saudara tahu? Biarpun saudara hidup di dalam dunia, kalau saudara itu sudah belajar peka terhadap Tuhan, saudara nanti akan dikasih tahu. Tetapi kerap kali hidup di dalam dunia daging ini, kerap kali yang menjadi penghalang. Benar enggak? Kamu baca, Musa mau pulang dikasih tahu enggak? Abraham dikasih tahu enggak? Semua Ishak dikasih tahu. Om saya yang cinta Tuhan, peka, dikasih tahu, saudara. Dia masih jalan-jalan. Jalan-jalan, dia bilang sama istrinya, oh, Tuhan bilang, nanti 3 hari aku dibawa kak pulang. Loh. Bawa pulang kemana? Surga. Loh, aku mau tinggal. Ya, kamu nanti nyusul ya. Loh, kalau orang itu cinta Tuhan, saudara, kematian itu adalah satu keuntungan. Loh. Makanya saya kalau sama istri saya juga saya bilang, wes jangan pusing, pokoknya kamu berangkat dulu atau aku berangkat dulu, cepet-cepetan. Yang penting masuk surga itu pasti enak, betul tak? Nah, ya enggak apa-apa, aku bilang yang penting selesaikan tugas kita di dunia. Nah, saudara tahu? Om saya
bilang sama istrinya, ditunggu 3 hari. 3 hari ya dia santai aja. Masih jalan-jalan. Jam 2 siang dia jalan-jalan. Dia bilang, istrinya bilang, ini sudah hari ketiga. Jam berapa kamu dijemput? Lalu dia bilang, belum dikasih tahu. Kamu dijemputnya pakai apa? Oh, aku ditanya Tuhan, kamu mau pulang pakai apa? Loh, Tuhan itu luar biasa loh. Kalau kamu tuh akrab sama dia, cinta dia tuh, semua dikasih tahu. Sebab Alkitab berkata, Roh Kudus yang akan diberikan kepadamu, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Masa kalau kamu tuh cinta sama seseorang ada apa-apa nggak ngasih tahu? Alkitab berkata, aku tidak pernah menyembunyikan sesuatu terhadap hamba-hambaku yang setia. Jadi diberitahu, saudara. Dan saya ngalami semua. Makanya om saya juga bilang gitu. Belum dikasih tahu. Aku tanya Tuhan. Tuhan bilang, kamu mau pulang pakai apa? Loh, saking cinta nih Tuhan. Dan dia bilang, oh Tuhan, aku kepengen pakai kuda putih. Ya, nanti tak jemput pakai kuda putih. Nah, udah. Lalu istrinya bilang, ayo pulang, kamu tidur di kamar. Yang gotong kamu berat. Karena istrinya kurus, dia gendut, dia tinggi kayak saya. Lebih tinggi lagi, sama. Gede gitu. Turunan saya ini gede-gede semua. Ayah saya lebih tinggi lagi. Lebih gede lagi. Nah, jadi ya nanti pokoknya kalau sudah mau datangan tahu toh, kok kamu kok ribut. Ya soalnya nanti yang buat tinggal tuh yang repot. Iya toh. Terus dia bilang, ya nanti dia jalan-jalan, masih makan, minum, jalan-jalan. Dia bilang, terus jam 2 dia bilang gini, kok belum datang-datang? Baru-baru ngomong gitu dia bilang, oh ya ini datang. Lalu istrinya bilang, cepat masuk kamar. Lalu digelandang, saudara, ditarik masuk kamar. Lalu supaya masuk kamar tidur. Lalu duduk di tempat tidur, mau kalau orang mau tidur kan duduk dulu toh. Masuk geledak gitu ya enggak. Jadi duduk dulu baru geledak gitu lah. Nah, ini duduk gelap. Duduk terus. Lalu istrinya bilang, kok enggak tidur? Sudah mati. Loh, disuruh tiduran. Lalu Tuhan ngomong sama istrinya, lah kan dijemput naik kuda. Kok tiduran? Itu naik apa? Tuhan tuh suka gurau enggak? Tuhan tuh suka ngelucu sekarang. Tuhan tuh di surga itu sekarang suka ketawa, saudara. Matinya duduk, saudara. Lah ya bener toh wong dijemput kuda. Maplok. Tekat. Luar biasa enggak Tuhan itu? Hah? Iya Makanya saudara kalau jadi orang Kristen harus membaca firman Tuhan dan berdoa dan mengalami sendiri. Tanpa mengalami sendiri, kau akan keluh kesah terus, bingung, tidak bisa ngerti jalan Tuhan itu bagaimana. Nah, saya pada waktu di hari Minggu yang lalu tuh, hari Selasa yang lalu tuh, minggu ini tuh saya baru pulang dari Surabaya. 2 hari di Roma, terus ke sini, ke Jakarta. Nah, sebelum ke Surabaya di Australia, 2 minggu. 2 hari di Roma, pergi Surabaya. Di Surabaya, istri saya sudah tahu pakai apa. Malah saya teriak-teriak, ayo, tunggu aku. Dia gak mau, dia bilang, aku berangkat dulu. Nah, pergi. Waktu itu dia bilang, kenapa ya? Aku doa. Tuhan, istriku kok ngimpi itu ada apa sih Tuhan? Kakakmu mau pulang. Aku juga gak mikir, saudara, secepat ini. Wong Selasa pulang, ini Sabtu. Lah aku pergi ke Jakarta hari Jumat. Kemarin ditelepon. Waduh, kau yang berangkat. Lu kan kamu ngimpi. Aku ya lupa. Lah aku ya lupa lagi. Lupa apa? Lupa ngasih tahu anak saya. Anak saya Sami yang paling kecil itu dulu diangkat anak sama kakak saya ini. Dari 2 tahun sampai 12 tahun dia di Jepara ikut ke papa angkatnya ini. Nah, saya sudah dikasih tahu Tuhan, beritahukan anakmu supaya menemui ayahnya di Cirebon supaya bisa pesen-pesen semua. Lupa, saudara. Waduh,
Wah, ini nanti kalau saya nanti malam mesti pulang, saudara. Pulang, setelah pelayanan saya pulang. Besok pagi berangkat sini lagi untuk pelayanan jam 11 siang. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah mau meninggalkan pelayanan. Kecuali saya pulang. Ya toh, kalau pulangan dipanggil bos ya tidak salahku toh ya toh. Wong ini pekerjaan bos ya, makanya itu saudara. Ngerti enggak? Waktunya tidak ada yang tahu. Tetapi saudara dan saya jangan takut, khawatir dan ngeluh seperti apa yang dilakukan oleh Yeremia. Makanya saya katakan, jadi orang Kristen harus saudara itu jujur di hadapan Tuhan. Coba lihat Yeremia. Yeremia itu nabi yang luar biasa, saudara. Tapi dia terus terang, jujur di hadapan Tuhan. Dia mengeluh di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Bayangin saudara, ini kata-kata keluar dari mulutnya Yeremia. Jadi kalau Alkitab berkata Yeremia, Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Elia pun pada waktu mau dibunuh sama Isabel, dia mengeluh, dia takut, dia lari, dia minta mati. Saudara, sama. Tapi pada waktu dipakai Tuhan, dia luar biasa menghadapi Baal, menghadapi raja, menghadapi 450 musuh tidak takut. Seluruh Israel melawan tidak takut. Tapi sama perempuan satu Isabel ketakutan. Kalau tidak sedang disertai Tuhan. Jadi saudara tahu bahwa apa yang saudara dan saya sekarang ini alami, sedang dalam proses penderitaan, sedang dalam masalah, itu hal biasa. Tapi percayalah Tuhanmu luar biasa. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka dari itu jangan kamu takut dan khawatir. Tapi jujur di hadapan Tuhan. Sebab saudara kerap kali apa? Saudara mengeluh, saudara berkata apa? Aku sudah ini. Persis seperti Yeremia. Lihat selanjutnya dia berkata. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15. Engkau mengetahui, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Perhatiin saudara. Kita kerap kali karena Tuhan kita dicela. Kita diejek, kita dilawan, kita dipencet. Loh, kita dianiaya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia membela saudara dan saya. Yeremia pun mengakui. Ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Loh. Jadi saudara dan saya hanya mendapatkan kekuatan, kesukaan, kegirangan kalau saudara ada di dalam Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata begini. Jikalau firman-Ku ada di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, jadi firman-Ku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, minta apa saja, aku akan berikan kepada kamu. Jadi masukkan firman sebanyak-banyaknya. Di dalam saudara kesesakan, jangan banyak mikir. Karena kalau kamu banyak memikir, kamu tidak akan ada jalan keluar. Mengapa? Karena kamu tidak akan peka.
Ketutupan dengan pikiranmu. Karena manusia, pikiran saudara ini seperti awan yang menutupi. Saya pernah mengalami hal ini karena apa? Karena Tuhan memberikan saya pengalaman yang nyata. Kalau saya sedang memikirkan jalan hidup saya itu bagaimana ini gini. Saya pada waktu itu sudah jadi dokter, mau diangkat ke Irian Jaya. Sedang saya pikir di Irian Jaya itu gaji pemerintah, saudara, 5 hari dimakan habis. Gak boleh praktek sore. Bayangin, saudara. Nah, zaman sekarang kalau dokter itu lulus, itu boleh kerja pemerintah atau enggak. Zaman saya, enggak mau, harus ikatan dinas. Diharuskan. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau suruh aku ke Irian. Gaji 5 hari habis. Anakku, istriku dikasih makan apa? Tuhan tidak jawab, saudara. Tuhan mau supaya saya setia. Saya ikut. Saya bilang sama istri saya, udahlah yang kamu di rumah saja, di rumah papa mama. Makan minum sudah pasti terjamin. Aku tak pergi Irian. Sebab 5 hari tak makan aku habis. Kamu makan apa? Ya sudah, kamu pergi sana dulu. Dan saya berangkat ke Irian 6 bulan, saudara. Nah, saudara tahu? Saya kan mikir sebagai manusia. Mikir, saudara. Nah ya, ini maksudnya Tuhan itu apa sih? Kok malah dipergi ke padang gurun kayak gini, enggak enakin. Tapi saudara tahu. Tapi karena Tuhan berkata, nurut saja. Dan saudara tahu di sana sepi, saudara. Ya toh? Sedang ada pemberontakan OPM lagi. Organisasi Papua Merdeka. Jadi orang-orang Republik itu kalau di pinggir-pinggir tembaki, saudara. Nah, diculik, dipanah. Aduh, saya bilang, Tuhan, ngirim tempat kok kayak gini, kalah jengkingnya banyak. Di padang gurun kok kayak gini, aku bilang. Tapi saya bilang, Tuhan bilang gini, kalau kamu di padang gurun, justru disitulah akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Kamu tuntun Tuhan. Oh ya sudah, ngalami. Saudara tahu? Sebagai orang laki, di sana sendirian, ya lama-lama ya kesepian. Dan sebelum pencobaan datang, saudara, Tuhan sudah lebih tahu. Satu hari, tengah malam jam 12, saya ini gelibakan gitu, gak bisa tidur. Tuhan ini malah ngomong gini, bangun. Bayang. Langsung telinga saya terbuka, saudara. Ada kur pujian itu loh. Suara 1, 2, 3, 4. Banyak orangnya. Bagus, luar biasa. Saya sempat kaget. Loh, tengah malam kok ada orang kur. Ini kur apa? Tapi saya jadi melek. Gitu. Hebat ya. Sampai satu-satu itu saya jeli-jeli, saya kelihatan, bisa dengar gitu. Luar biasa. 2 jam. Dari jam 12 sampai jam 2. Pujian penyembahan terhadap Tuhan itu luar biasa. Padahal pada waktu itu saya belum karismatik, saudara. Tahun 68. Belum ada orang karismatik itu. Kayak zaman segini. Tuhan bicara. Oh, saya pertama kali tahun 80 keluar. Tuhan ngomong. Oh, saya dimaki-maki pendeta. Tuhan ngomong. Kamu yang ngomong. Saya bilang, lu Tuhan yang ngomong. Gak percaya, saudara. Tapi zaman sekarang, sedikit-sedikit orang bilang, Tuhan ngomong. Tuhan ngomong, Tuhan perlu buat. Kebanyakan lalu, lu buat. Jadi, campur sekarang. Hati-hati, saudara. Karena apa? Karena waktunya sudah sangat singkat. Nah, pada waktu saya itu tidak percaya, saudara. Hari kedua, jam 12. Bangun lagi, dengar lagi. Tidak percaya saya. Wah, ini di mana ada kur kayak gini? Keluar saya. Naik mobil. Pergi. Tidak ada. Tapi kur terus ini. Di mana-mana ada. Sampai akhirnya saya mampir rumah sakit. Karena rumah sakit itu ada kur perawat. Saya tanya penjaganya. Loh dokter, malam-malam kok kelayatan? Pergi-pergi. Loh, kamu tidak dengar? Dengar apa? Kur. Loh dokter, ini ada apa? Wah, malam-malam sunyi sepi kayak gini kok ada kur. Loh, kamu tidak dengar? Tidak. Wah, dokternya sinting.
karena kelamaan ditinggal istri ini. Dan memang banyak saudara dokter dan anu itu kalau sudah di sana berapa lama tidak tahan. Nah akhirnya saya bilang, kok tidak ada? Saya pulang lagi, tetap suaranya sama. Lalu saya sembahyang, Tuhan, ini yang kurus apa? Tuhan bilang apa? Surga, malaikat-malaikat, anak-anak Tuhan memuji menyembah. Loh, kok gue gak ngomong? Kok aku tak cari-cari sampean? Lalu Tuhan bilang, lah gue gak tanya kok. Saudara tahu, Tuhan itu tidak cerewet. Kalau kamu diem ya dia diem. Wong dia lebih sabar. Wong sabarnya sepanjang barat sampai timur. Jadi kalau saudara itu tidak ngomong sama Tuhan, dia diem. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa komunikasi sama Roh Kudus. Karena apa? Nah kamu diemin no, ya dia diem. Dia tidak pernah. Maka dia jauh ngomong. Oh Tuhan aku mau pergi. Ngomong. Engkau ikut tak Tuhan? Engkau kan tidak bisa ketinggalan, mesti ikut. Gitu. Jangan saudara, dia senang. Saya kalau mau pergi selalu bilang, Tuhan aku mau pergi loh. Kesini. Oh. Naik mobil saja bilang, Tuhan engkau ikut loh ya. Kalau mobil ada apa-apa, engkau tahu loh ya. Saudara tidak pernah tahu. Saya kalau lari cepat ya, seumpamanya dari Bandung ke Solo, itu lewat selatan, lewat Tasik. Itu jalannya kan gini saudara. Sepi lagi. Nah, saya lewatnya tuh kalau di situ kan jalannya kan 70-an, 80-an. Lah aku bilang, Tuhan enggak kelihatan loh ini. Di tikungan sini ada mobil enggak Tuhan? Saudara enggak pernah tak? Enggak pernah. Karena apa? Karena kamu tidak percaya bahwa Allahmu itu hadir. Dan saya bilang, Tuhan ini lihatin loh ya. Ada mobil enggak loh? Tuhan tidak ada. Aku terus ada tabrakan loh aku. Nah, diam dia. Kalau tidak ada mobil ya diam. Ya, mau tidak jawab sih Tuhan. Tak usah. Saudara percaya deh. Terus lari. Nanti pada satu saat lihat lagi loh Tuhan. Tidak tahu loh. Ini tikungan lagi. Lalu Tuhan bilang, awas. Kalau sudah awas, ya pelan-pelan. Loh mobil. Loh gitu saudara. Dari situ kamu akan mengenal Tuhan. Nah, saya pernah nakal sama Tuhan. Di Cadas Pangeran saudara. Itu kan jalannya kan gini juga. Satu-satu. Nah, saya pakai mobil setir kiri. Lebih susah toh. Lalu panjang. Truk, bis, mobil ada kira-kira 20. Panjang sekali. 3 tikungan itu. Waduh panjangnya pelan-pelan kayak gini. Geremet kayak semut. Aku bilang Tuhan. Ini geremetnya kayak semut gini. Aku sudah capek loh sebetulnya Tuhan. Habis pelayanan mau pulang ini. Tapi ya terserah engkau. Engkau yang tahu, yang boleh. Cuma gini loh Tuhan. Kalau boleh. Menghimbau. Loh, karena kekasih itu tidak boleh dimintai terus ya toh. Dihimbau. Jadi aku bilang, Tuhan, kalau boleh. Tolong lihatkan sih Tuhan. Ada mobil enggak? Aku tak selipi semua. 3 tikungan saudara. 3 tikungan. Tolong Tuhan, lihat. Aku nyelip. Ada mobil. Pasti kecepet aku. Wong jalannya cuma 2 orang. Gak boleh mobil. Kecepet, pasti kecepet. Jadi gak bisa. Gak ada orang mau ngasih jalan toh. Wong empat-empatan terus kok. Saya bilang, Tuhan tolong lihat dong. Jawabannya Tuhan lucu. Tuhan gak bilang gini. Ada. Itu ngawur itu makanya itu saudara tidak akan nasi. Nah, pada waktu itu Tuhan jawabannya apa? Lucu jawabannya gini. Kalau berani ya selip toh. Wah, lucu dah Tuhan itu. Loh, lalu dia jawabnya gini. Lah kalau berani ya selip toh. Apa? Lagi dia. Kalau berani ya selip toh. Berani aja kalau kamu bilang gitu berarti kan solip aja, solip saudara. Orang-orang bilang mati. Ya biarin. Oh memang Yesusnya sudah mati ya buat saya. Saudara tahu? 3 tikungan tidak ada mobil. Demikian saya keluar plus renteng-renteng sana banyak. Saya bilang kamsya.
Saya pulang cepat, saudara. Loh, aku tuh ngalami semua, saudara. Jawaban Tuhan tuh aneh-aneh. Kadang-kadang kayak saudara itu kenal akrab sama dia, saudara akan melihat Tuhan luar biasa. Makanya anak-anak saya ajari gitu. Ngomong sama Tuhan. Nah, Denny pernah khotbah di sini juga dong. Denny itu enak kali ya pada bapak deh. Senengnya naik motor. Aku ya motor, suka motor, ngebut sama teman-teman nih. Dia pergi ke Sukabumi. Saya bilang, Den, sembayang. Ya apa? Anak-anak, teman-teman sudah tak kasih tahu. Nah, pas dia di depan, dia bilang sama temannya, gini. Jawab Tuhan bilang, di tikungan itu pelan, ada truk yang nyerobot jalan. Pelan. Temannya tidak percaya, saudara. Kamu takut? Blus, siap. Blus. Tabrak truk, blek, ambiar masuk rumah sakit. Lalu saya bilang, ya tadi kan sudah tak kasih tahu. Loh kamu kok tahu? Loh Tuhan sih ngomong. Iya kamu itu Tuhan jadi aku tidak percaya. Tidak percaya, alami sekarang, rasain lu. Masuk rumah sakit. Sejak itu saudara, kalau pikir-pikir selalu bilang, ayo pendeta di depan. Sebab mereka tidak percaya kalau Tuhan bisa ngomong. Maka dari itu saudara, saya ajar saudara itu coba seperti Yeremia, saudara. Mengeluh sekalipun, jangan diam. Sakit jantung nanti. Omongkan sama Tuhan, keluarin. Apapun, keluarkan. Langsung ngomong. Tuhan pasti jawab. Kalau engkau kembali, akan pakai kamu. Aku akan jadikan kamu kuat. Dibentengi. Mereka akan nyerang kamu. Tapi tidak akan mengalahkan kamu. Jadi jangan lalu, siapa Tuhan? Gak ada lawan. Gak bisa. Ada peperangan. Ada penderitaan. Tapi saudara dan saya pasti mengatasi. Karena dia adalah Allah pembelamu. Dia adalah bentengmu. Dia adalah perisaimu. Apapun boleh terjadi. Kalau belum waktunya mati, gak boleh mati ya. Tapi kalau sudah waktunya, ya Pak. Nah, saya di Surabaya. Hari Jumat diundang seorang ibu, saudara. Seorang ibu ini umurnya baru 57, sakit tempat kencing. Dia dipanggil, saudaranya dari negeri Belanda ini sudah nginjilin dia seminggu, tapi enggak mempan. Akhirnya saudaranya bilang, Pak Yusa tolong loh, nanti saya sembahyang, kalau Tuhan kehendaki saya datang. Oh, Tuhan bilang, ya kamu datang. Saya datang, saudara. Saya ini kan orangnya kan tidak tahu apa-apa, galak luar biasa. Tapi hari itu sama saya istri saya sampai melotot, saudara. Kenapa? Bengong. Kok tumben hari ini kamu Isa lembut. Terus ibu itu nyonya itu tangannya mbok isi-isi gitu. Dia sampai bilang, kamu kok tumben bisa gitu? Biasanya gitu kan sama saya sih. Kok ini kok bisa gitu? Lah aku ya gak ngerti, saudara. Tapi saya datang, nah, ayo kita berdoa. Doa Tuhan bilang apa? Dengarkan saya, kasihani dia. Ya wis toh. Jadi tangannya, Bu, kowe itu menderita apa? So itu sampai ngoceh terus, saudara. Ngoceh terus cerita perkara suaminya, perkara penderitaannya dia lah. Biasa loh. Terus habis itu sudah selesai saya bilang, dah. Kamu ini mau masuk neraka apa masuk surga? Masuk surga. Kalau mau masuk surga, cepat ampuni. Wah, waktu saya suruh ngampuni suaminya, saudara, langsung yang keluar apa? Kutuk. Dia jahatin. Segunung. Saya diemnya aja. Iya. Suamimu sekarang baru mati toh. Matinya baru kemarin nih. Kamis. Belum dikubur. Mati. Kuburnya hari Setu. Nah. Suamimu sekarang sudah mati. Tapi sebelum mati ternyata suamimu bertobat. Minta ampun. Masuk surga enggak? Masuk. Lah kamu ini mau nyusul suamimu di surga atau di neraka? Loh, orang jahatnya kayak gitu bisa masuk surga? Iya. Kamu anak Tuhan bisa masuk surga enggak? Kalau gini caranya. Tuhan berkata kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Jadi kamu pasti di neraka. Diam dia. Ayo sembahyang, mau?
Ya sudah, saya mau sembahyang. Habis sembahyang Tuhan ngomong, mulute itu penuh dengan kutuk. Wah, sampai dia sembahyang, saya sembahyang tak suci kan, tak tampak itu. Ayo, bersih, beres, mulai sekarang bertobat. Saudara tahu, dia bilang, aduh lega saya, aku bisa mengampuni, aku benar-benar lega. Di sini itu ada rasa beban copot. Saudara tahu itu hari Jumat, hari Sabtu KO. Tuhan bilang pulang, mati. Tapi pulangnya dengan penuh sukacita. Dia bilang, aduh terima kasih Tuhan, aku bebas, aku lepas, aku sudah tidak menderita, dan aku akan pulang ke surga. Saudara, kita tidak pernah tahu. Tapi saudara perhatikan, jujur di hadapan Tuhan, ampuni. Langkah pertama ampuni, baru nanti bisa saudara dan saya berbuah. Maka semua masalahmu akan dibebaskan Tuhan. Karena Allahmu Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Pada waktu saya naik ke mimbar, saudara berdoa. Saya menangis, saya terharu. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kepada saya, firman Tuhan ini saya baru dapat di dalam ruangan ini. Dan Tuhan berkata, lihat Yusa, banyak anak-anakku penuh dengan keluhan dan penderitaan yang tidak dikeluarkan, sehingga mereka mau menanggung sendiri. Mereka tidak akan mampu seperti Yeremia. Maka Tuhan berkata, kembalilah anak, kembalilah, karena aku akan menyayangi kamu dan memakai kamu. Kau akan membentengi kamu dan kau akan menjadi kuat anak. Oh Tuhan, terima kasih akan kasih sayang-Mu. Inilah janji Tuhan kepada